Berawal pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, jam 7 pagi, Alda Septiandasari sempat mengutarakan malas pergi ke sekolah lantaran sedang hujan pada saat itu. Tetapi ibunya tetap menyuruhnya untuk pergi dan tetap melakukan aktivitas sehari-harinya sebagai seorang pelajar. Dia pun berangkat menuju sekolahnya di SMP Negeri 3, Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat. Tidak ada yang janggal pada saat Alda meninggalkan rumah. Semua pun tampak normal dan baik-baik saja. Tetapi kejanggalan itu pun muncul lantaran sejak hari itu Alda tidak pulang ke rumah, yang membuat keluarga pun merasa khawatir dan segera melaporkan tentang orang hilang kepada pihak kepolisian. Tidak hanya itu saja, pihak keluarga pun menyebarkan tentang orang hilang melalui sosial media Facebook dan mencantumkan foto serta alamat orang tua dari Alda. Meski pihak keluarga sudah berusaha untuk bertanya dan mencari tahu keberadaannya ke beberapa temannya Alda, tetapi tidak ada informasi yang menunjukkan keberadaan dari Alda. Pihak keluarganya berharap anaknya dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Di sisi lain, pihak kepolisian pun mulai menelusuri keberadaannya, tetapi itu pun tidak membuahkan hasil. Dan keberadaan Alda pun masih menjadi misteri. Pada saat memasuki hari ke-7 dari menghilangnya Alda, tepatnya pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, sekitar jam 6 sore, ada dua orang pria yang bekerja sebagai pengembala bernama Ruslan dan Jeffrey sedang melintas di komplek PT Pertamina Pangkalan Brandan, Desa Puraka 2, Kecamatan Selepan, Kabupaten Langkat. Tanpa sengaja kedua pria itu pun mencium aroma yang tidak sedap dan sangat menyengat. Baunya pun membuat mereka merasa penasaran, yang membuat mereka mencari tahu sumber bau tersebut. Mereka pun mencari ke semak-semak, yang membuat mereka sangat terkejut. Mereka ini mendapati ada tubuh seseorang di dalam semak-semak. Mereka tidak menyangka jika sumber bau itu berasal dari tubuh yang sudah tidak bernyawa. Penemuan ini pun segera dilaporkan kepada kepala lingkungan yang langsung diteruskan kepada pihak kepolisian. Polisi pun mendapat laporan itu dan segera meluncur untuk melakukan investigasi dan identifikasi. Saat polisi sudah berada di lokasi, polisi menemukan adanya tubuh dengan kondisi yang sangat mengerikan dengan bagian kepala yang sudah tidak utuh lagi. Saat polisi melakukan identifikasi, korban dalam keadaan terlentang dan memakai sepatu serta rok seragam sekolah yang telah tersingkap ke atas. Saat polisi melakukan olah TKP, di sana polisi menemukan adanya 7 pecahan batu di atas kepala korban, yang diduga jika batu itu media untuk menghilangkan nyawa dari korban. Polisi pun menemukan adanya ikat rambut dan jilbab yang diduga milik korban. Tubuh korban pun segera dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan guna dilakukan pemeriksaan. Melihat ciri-ciri pakaian yang dikenakan oleh korban, besar kemungkinan jika korban adalah Alda, seorang siswi SMP yang dikabarkan telah menghilang. Pihak kepolisian pun memanggil pihak keluarga korban untuk mengenalinya. Jika melihat fisik korban, pihak keluarga pun tidak bisa mengenalinya lantaran kondisinya sudah tidak wajar. Meski begitu, sang ibu sangatlah yakin jika itu adalah anaknya karena melihat dari pakaian yang dikenakan oleh korban. Meski mencoba untuk ikhlas, tetapi keluarga menerima kenyataan korban telah meninggal dunia dalam kondisi seperti itu. Dari hasil pemeriksaan tim forensik kedokteran, ada beberapa tanda kejahatan yang dialami oleh korban, termasuk ada dugaan jika korban telah mendapatkan tindakan pelecehan sebelumnya. Dengan adanya hal itu pun, pihak kepolisian pun harus bergerak ekstra cepat dengan menggali informasi dari 9 orang saksi, baik terdekat ataupun pihak warga, dengan tujuan mendapatkan informasi dan petunjuk untuk menelusuri pelaku. Meski polisi sudah meminta keterangan saksi dan melakukan penyelidikan, tepatnya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022, Kapolres Langkat AKBP Danu Pamungkas mengatakan bahwa tidak ada tersangka dan masih dalam penyelidikan. Penyelidikan polisi mendapatkan titik terang ketika polisi mendapati adanya rekaman CCTV yang memperlihatkan korban dibonceng oleh seorang pria dengan ciri-ciri baju berwarna merah menggunakan motor berwarna hitam.
yang diduga jika pria itulah orang terakhir bersama dengan korban. Dari rekaman itulah, polisi mulai mencari tahu siapa pria yang bersama dengan korban. Hingga akhirnya, polisi pun mengetahui jika pria itu bekerja di bengkel servis motor di Jalan Bypass Gang Bahari, Kelurahan Alur 2, Kecamatan Cailepan. Tetapi meski begitu, polisi pun tidak gegabah. Polisi melakukan pengintaian, menyamakan ciri fisik yang ada di dalam kamera CCTV dengan orang yang ada di bengkel tersebut. Saat mendapati ada kesamaan ciri fisik, polisi pun segera meringkusnya. Dan pria itu bernama Fajar Sidik, berusia 19 tahun. Pada saat dilakukan interogasi, pelaku akhirnya mengakui perbuatannya telah melakukan kejahatan kepada korban. Motifnya adalah pelaku takut jika korban melapor kepada orang tuanya atas perbuatannya. Korban dan pelaku sendiri tidak saling mengenal satu sama lain. Mereka hanya saling menyapa lantaran korban sering melintas di mana pelaku ini bekerja. Kejadian ini pun berawal ketika korban pulang dari sekolah. Pelaku yang melihat korban spontan saja mengajak korban untuk diantar olehnya. Korban pun tidak merasa curiga, lalu naik motor bersama dengan pelaku. Korban sempat bertanya akan dibawa kemana. Lalu pelaku pun menjawab akan dibawa ke lapangan golf Pertamina. Setibanya di lokasi, pelaku pun langsung memarkirkan motor ke dalam semak-semak. Di sanalah pelaku berusaha merayu dan mengajak korban bercumbu. Tetapi permintaan dari pelaku ditolak oleh korban dengan menggigit bibir dari pelaku. Dari sinilah dia merasa sangat kesal dan tidak terima dengan perbuatan itu. Pelaku pun langsung melayangkan tangan kosongnya yang membuat korban tidak sadarkan diri. Saat itulah pelaku langsung memperkosa korban. Setelah melakukan perbuatan itu, di saat korban mulai sadar, pelaku kembali melakukan perbuatan itu untuk kedua kalinya. Dan ketika korban sudah sadar sepenuhnya, korban pun langsung menangis dan bertanya kepada pelaku, "Dikeluarin di mana?" Pelaku pun menjawab, "Dikeluarin di dalam." Tangisan korban pun semakin histeris dan mengancam pelaku akan dilaporkan kepada orang tua korban. Pelaku yang kaget dan takut akan hal itu, langsung saja pelaku menghilangkan nyawa korban dengan batu yang ada di sampingnya. Pelaku ini mengaku pada saat melihat korban siang itu dan kebetulan pelaku pun sering menyapanya. Mulai muncul keinginan untuk berkencan dengan korban. Dan pelaku pun mengakui jika korban pada saat itu masih perawan. Ternyata apa yang dialami pelaku adalah benar. Pada saat penangkapan, masih terlihat bekas gigitan dari korban. Tidak hanya itu saja, fakta yang ditemukan, pada saat dilakukan tes urin, rupanya pelaku ini merupakan pengguna benda terlarang. Dan dia pun memiliki hobi menonton video mesum. Dengan adapun perbuatan itu, pelaku terancam pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati. Turut prihatin atas apa yang terjadi pada korban. Dan pesan gua, kalau kalian punya adik perempuan dan kalian sebagai kakak, kalian harus jaga adik kalian baik-baik. So, thanks for watching.